Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Wardani. Kali ini akan membahas tentang menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini akan sangat membantu kalian ketika menyusun jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, pedoman yang pertama yaitu posisikan diri kalian itu sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu kalian dapat menemukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut debit atau kredit. Nah, yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian itu sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembelian. Ketika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Yang ketiga, ketika terjadi pembelian kredit, kamu membeli secara kredit itu nggak bayar, berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Jadi, kalau ada pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, ketika kamu memposisikan diri sebagai penjual, ketika ada transaksi penjual, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tetapi belum bayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Dan yang keenam, barang dagang itu jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Barang dagang itu nama akunnya macam-macam, bisa pembelian, bisa retur pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Nah, selanjutnya saya mulai dari soal pertama. Tuan Raka menjual barang dagangannya kepada Nona Raya sebesar 50.000. Nah, soal ini adalah soal ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai. Pembelian itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan tunai itu adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Nah, ketika ada pembelian dan penjualan tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut ini. Nona Raya sebagai pembeli dia punya uang, sedangkan Tuan Raka sebagai penjual dia mempunyai barang dagang. Anggaplah balon itu adalah barang dagangannya. Nona Raya untuk membeli balon, dia harus membayar sebesar 50.000 kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka setelah menerima uang, maka dia menyerahkan balon itu kepada Nona Raya. Nah, perhatikan kita analisis sebagai pembeli. Ketika terjadi pembelian tunai, Nona Raya mempunyai barang dagang. Barang dagangnya bertambah. Barang dagang kalau untuk membeli, nama akunnya adalah pembelian. Barang dagang kalau bertambah di sebelah debit, maka pembeliannya di sebelah debit karena barang dagangannya bertambah. Nona Raya tadi kan mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Dan sebagai penjual, sekarang kita analisis di sisi penjual. Ketika terjadi penjualan tunai, Tuan Raka akan dapat uang, maka kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, dan barang dagang Tuan Raka berkurang. Diserahkan yang tadi pada Nona Raya. Barang dagang kalau di sisi penjual, nama akunnya adalah penjualan. Penjualan karena barang dagangnya berkurang, maka penjualan itu sebelah kredit. Berarti ketika terjadi pembelian tunai, akun yang terlibat adalah pembelian di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Ketika terjadi penjualan tunai, maka akun yang terlibat kasnya di sebelah debit, penjualannya di sebelah kredit. Soal yang kedua, Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya sebesar 50.000 dengan diskon 20%. Berarti ini adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai yang disertai potongan harga. Bukti transaksinya masih sama, yaitu menggunakan nota kontan. Nah, kita menganalisis nota kontannya. Perhatikan animasi berikut ini. Nona Raya kan punya uang 50.000 dan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Tuan Raka menyerahkan barang dagangannya yang seharga 50.000 itu kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000. Tetapi ternyata Tuan Raka itu memberikannya potongan diskon sebesar 20%. 20% dikali 50.000 itu 10.000. Berarti 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Nah, mari kita analisis mulai dari pembeli. Oleh pembeli tadi kan mengeluarkan uang 50.000 dan memperoleh barang dagang. Barang dagang ini nama akunnya untuk pembeli adalah pembelian. Maka barang dagangnya bertambah.
Pembeliannya bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kasnya dia berarti Nona Raya hanya keluar 40.000, sedangkan 10.000 tadi masih dipegang. Ini merupakan pendapat Nona Raya. Nah, karena pendapatannya ini dari potongan harga, maka nama akunnya adalah potongan pembelian. Nona Raya kan pembeli, maka nama akunnya potongan pembelian sebesar 10.000. Sekarang kita analisis kejadian penjual tunai yang disertai potongan harga. Ketika ada penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka perhatikan Tuan Raka memperoleh uang, maka dia memperoleh uang kasnya yang diperoleh hanya sebesar 40.000. Kenapa 40.000? Padahal barang dagangnya itu tadi seharga 50.000. Karena Tuan Raka memberikan potongan harga. Potongan harga itu bagi penjual setara dengan beban, tetapi namanya adalah potongan penjualan sebesar 10.000. Maka ada di sebelah debit potongan penjualannya. Dan barang dagang dari Tuan Raka ini berkurang sebesar 50.000. Barang dagang kalau berkurang di sebelah kredit dan karena Tuan Raka ini penjual, maka nama dari barang dagangnya itu adalah penjualan. Di sebelah kredit 50.000. Apa yang terjadi ketika Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka? Nah, ini adalah kejadian retur pembelian bagi Nona Raya dan retur penjualan bagi Tuan Raka. Perhatikan animasi ini. Ada satu balon yang dibeli, Nona Raya tadi rusak. Maka balon itu dikembalikan kepada Tuan Raka. Nah, satu balon itu dihargai 10.000 oleh Tuan Raka. Maka Tuan Raka mengembalikan 10.000 itu kepada Nona Raya. Nona Raya berarti kan mendapatkan uang, berarti ini uangnya bertambah. Nona Raya kas bertambah di sebelah debit, dan karena barang yang sudah dibeli itu dikembalikan, berarti barangnya berkurang. Barangnya berkurang itu ada di sebelah kredit, dan karena itu adalah pembelian, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Jadi, retur pembelian di sebelah kredit karena barangnya berkurang, dan transaksi jurnal yang dicatat oleh Nona Raya, kita lihat ke Tuan Raka. Perhatikan Tuan Raka, berarti kan memperoleh kembali barang dagangannya. Berarti barang dagangannya bertambah. Menerima kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Barang seharga 10.000, barangnya bertambah di sebelah debit. Nama akunnya retur penjualan, karena ini tadi sudah dijual dan dikembalikan lagi. Nah, tadi kan Tuan Raka mengeluarkan uangnya, ya berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sebelah kredit. Jadi ketika ada retur pembelian secara tunai, maka kasnya di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Jadi ketika ada retur pembelian secara tunai, maka kasnya di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Nah, transaksi selanjutnya. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nona Raya memperoleh barang dagang. Barang dagang bagi seorang pembeli, nama akunnya adalah pembelian. Karena barang yang bertambah, maka pembeliannya ada di sebelah debit. Nona Raya nggak ngeluarin uang ya, karena ini secara kredit. Berarti apa? Maka Nona Raya karena nggak bayar, dia menambah utang. Utangnya bertambah. Utang bertambah ada di sebelah kredit. Nah, sekarang perhatikan pencatatan untuk penjual. Transaksinya itu piutang dagang di sebelah debit 50.000 dan di sebelah kredit itu ada penjualan 50.000. Selanjutnya, bagaimana analisis transaksi ketika pada tanggal 6 Januari itu Nona Raya melunasinya. Nah, perhatikan soal yang di atas itu. Transaksi ini kan terjadi pada tanggal 1 Januari. Dan Tuan Raka itu kan berjanji akan memberikan potongan sebesar 20% ketika Nona Raya mampu mengembalikan utangnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Sehingga, karena Nona Raya mengembalikan pada tanggal 6 Januari, maka Nona Raya berhak untuk mendapatkan potongan. Maka ini adalah transaksi pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai potongan harga. Nona Raya kan tadi utangnya 50.000. Nah, utangnya itu dibayar dilunasin semuanya kepada Tuan Raka. Tuan Raka sebagai penjual memberikan potongan 20%. 20% dikali 50.000 itu 10.000. Nah, yang 10.000 tadi kan dikembalikan lagi kepada Nona Raya. Utang kalau dilunasi berarti utangnya berkurang. Utang kalau berkurang ada di sebelah debit. Kita tulis utang dagang 50 di sebelah debit.
Sedangkan Nona Raya tadi mengeluarkan uangnya hanya sebesar 40.000. Uang itu adalah kas. Kas kalau berkurang ada di sebelah kredit. Kas hanya berkurang sebesar 40.000, sedangkan yang 10.000 tadi adalah potongan. Dan karena Nona Raya itu adalah pembeli, maka potongan pembelian. Potongan pembelian ada di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Karena ini adalah pendapatan. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang transaksi yang dicatat oleh Tua Raka sebagai pihak penjual ketika ada pelunasan penjualan kredit yang disertai dengan potongan, berarti Tua Raka itu kan hanya memperoleh uang sebesar 40.000. Maka kas dari Tua Raka bertambah 40.000 dan kas kalau bertambah di sebelah debit. Dan yang 10.000 tadi Tua Raka memberikan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu kalau bertambah di sebelah debit karena potongan penjualan itu dianggap sebagai beban dalam penjualan. Nah, kreditnya Tua Raka akan mengurangi piutang dari Nona Raya. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Piutang dagang sebesar 50.000. Jadi ketika terjadi pelunasan pembelian secara kredit yang disertai potongan harga, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas potongan harga. Bagaimana analisisnya jika Nona Raya itu baru melunasin pada tanggal 12 Januari? Maka ini adalah kejadian pelunasan pembelian dan penjualan secara kredit yang tanpa potongan harga. Maka perhatikan animasi berikut. Hutang dari Nona Raya itu ke 50.000. Nah, diserahkan dilunasin hutangnya, uangnya diserahkan kepada Tua Raka. Dan Tua Raka menerimanya tanpa memberikan potongan. Hutang kalau berkurang itu ada di sebelah debit. Namanya hutang dagang. Kas kalau berkurang ada di sebelah kredit sebesar 50.000. Ini pencatatan oleh Nona Raya. Adapun pencatatan oleh Tuan Raka. Uang itu kalau bertambah di sebelah debit dan nama akunnya adalah kas. Piutang kalau berkurang ada di sebelah kredit. Tadi saya sudah bilang, ketika ada penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Selanjutnya, bagaimana analisis transaksi jika pada tanggal 5 Januari itu Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibelinya senilai 10.000. Jadi, ini adalah kejadian retur pembelian dan retur penjualan secara kredit. Maka pencatatan yang dicatat oleh Nona Raya, utangnya berkurang. Utang kalau berkurang itu ada di sebelah debit. Dicatat utang dagang berkurang di sebelah debit. Tadi kan harganya senilai 10.000. Lalu karena itu tadi barang yang sudah dibeli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Sebelah kredit sebesar 10.000. Sekarang pencatatan oleh Tua Raka. Retur penjualan di debit senilai 10.000 dan piutang dagang di sebelah kredit sebesar 10.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari. Ketika dilunasin ini, Nona Raya mendapatkan potongan. Jawabannya iya, karena Tua Raka berjanji memberikan potongan 20% jika Nona Raya mampu melunasin kurang dari 10 hari. Utang dari Nona Raya tadi kan 40.000. 40.000 itu dilunasin semuanya, dibayar semuanya kepada Tuan Raka. Nah, Tua Raka memberikan potongan sebesar 8.000 diberikan kepada Nona Raya. Berarti sisa uang dari Tuan Raka 40.000 dikurangi 8.000, sisanya adalah 32.000. Sekarang kita catat transaksi yang terjadi pada Nona Raya. Utang dagang di sebelah debit sebesar 40.000, kas di sebelah kredit sebesar 32.000, dan potongan pembelian sebelah kredit sebesar 8.000. Selanjutnya yang dicatat pada Tua Raka sebagai pihak penjual. Kas di sebelah debit sebesar 32.000, potongan penjualan sebelah debit sebesar 8.000, dan piutang dagang di sebelah kredit sebesar 40.000. Analisis yang terakhir, bagaimana jika pada tanggal 12 Januari itu Nona Raya melunasinya? Utang dari Nona Raya 40.000 itu dilunasin atau diserahkan kepada Tuan Raka, dan Tua Raka tidak mendapatkan potongan. Maka pencatatan pada Nona Raya, utang dagang di sebelah debit sebesar 40.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 40.000. Sedangkan di sisi penjual, kas di sebelah debit sebesar 40.000 dan piutang dagang di sebelah kredit sebesar 40.000. Ini adalah rangkuman dari analisis tadi.